Halo semuanya teman-teman, di awal Januari lagi kita bertemu langsung podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, bersama dengan langsung Sang Ketua Umum Ya, IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat nih Pak? ya, selalu semangat Mas Sawan untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia. Luar biasa ya, ini tahun baru, semangat baru, makin gila nih IWPI teman-teman ya. Jadi saya dengar IWPI sudah kirim surat nih, bahkan ada 2 surat untuk audiensi dengan Komisi 11 DPR, dan ada satu surat lagi mengenai PPh final. Nih bagaimana nih Pak, apa isi suratnya dan mau ngapain nih IWPI nih? Ya, ya, terima kasih Mas. Jadi gini Mas, karena tahun baru dimulainya juga dengan sistem baru di bidang perpajakan yaitu Cortex. Ini rupanya banyak wajib pajak yang kesulitan menggunakan aplikasi ini, Mas Awan. Mmm, Nah, karena kesulitan menggunakan aplikasi ini, banyak yang komplain dan mengeluh, tidak bisa membuat faktur, dan akhirnya tidak bisa melakukan penagihan ke customer. Nah, itu kami bersurat, Mas, kepada Komisi 11 DPR RI untuk meminta audiensi, ini loh, agar kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia bisa menjelaskan duduk permasalahan sebenarnya dari sisi wajib pajak, Mas Awan. Jangan hanya dari sisi Kemenq dan DJP, Mas Awan. Nanti bisa satu pihak saja, tidak dua sisi itu, Mas Awan. Selama ini kan yang mewakili wajib pajak kan belum ada, Mas Awan. mmm, Ikatan Konsultan Pajak, organisasi Ikatan Konsultan Pajak ada 4, Mas Awan ya. Itu kan juga belum menyuarakan aspirasi rakyat, Mas Awan. Nah, mmm. ini coba saya tunjukkan suratnya, Mas Awan. Ini, Mas Awan, sudah bisa dilihat, Mas ya? Sudah Pak, permohonan audiensi. Ya. Ini kami berkirim surat tanggal 8 Januari 2025 perihalnya permohonan audiensi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia CQ, Ketua Komisi 11 DPR RI. Kenapa kok Komisi 11, Mas Awan? Karena komisi ini adalah yang menangani bidang keuangan yang menjadi mitranya Kemenq dan DJP, Mas Awan. Mmm, Ini sehubungan dengan banyaknya kendala teknis dan operasional yang dialami oleh para wajib pajak terkait penggunaan aplikasi Cortex, kami dari IWPI merasa perlu menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian kami. Yang satu, kendala teknis Cortex. Aplikasi Cortex yang seharusnya menjadi sarana untuk mempermudah pelaporan dan administrasi perpajakan justru sering mengalami masalah teknis seperti akses yang lambat, kesalahan sistem, hingga gangguan yang menghambat proses pelaporan wajib pajak. Yang kedua, ketiadaan legal standing Cortex dalam Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau HPP. Kami juga mencermati bahwa hingga saat ini frase Cortex tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang HPP. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para wajib pajak yang menggunakan aplikasi tersebut. Jadi, di dalam Undang-Undang KUP dan HPP ini, itu Mas, itu kami menyorotinya tidak ada Mas, kata atau frase Cortex, karena ini kan bahasa Inggris Mas Awan. Lah, mmm, sementara hampir semua proses bisnis perpajakan itu akan dialihkan ke Cortex. Ya contohnya yang ditakutkan wajib pajak yaitu misalkan SP2DK dan SP2L dan SP2 Bukper. Ya, perintah apa surat perintah apa pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan Bukper itu Mas Awan. Itu akan dilakukan by sistem ini Mas Awan. mmm, Sementara secara legal standing dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang KUP dan turunannya yaitu PMK tentang tata cara pemeriksaan, itu pemeriksaan itu harus dilakukan, ini Mas, suratnya itu harus diserahkan langsung melalui pos atau melalui faksimil Mas Awan. Yang ada itu aja Mas ketentuannya Mas Awan. Tidak ada melalui Kortek ini Mas Awan. Itu nanti sangat bahaya sekali Mas Awan. Nanti tiba-tiba Mas Awan dapat SP2L, tidak tahu di sistemnya pajak sudah terkirim, tapi di sisi Mas Awan tidak ada. Wah, tiba-tiba langsung keluar SPHP, langsung SKP Mas Awan. Dan ngerinya Mas Awan, di dalam Kortek ini, begitu SKP terbit, itu langsung, ini Mas, kreditnya, apa Mas, saldonya itu langsung ini Mas, langsung minus Mas. seperti mmm. seperti perusahaan saya itu Mas Awan, langsung minus 6 miliar gitu Mas Awan. Jadi mereka tinggal klik-klik-klik SKP,
Wah, di kita langsung minus berapa M gitu, bisa-bisa Mas Awan. Nah, sementara legal standing-nya Cortex sendiri ini belum dibuatkan Mas Awan, baik dari undang-undang maupun dari PMK Mas Awan. Nah, Hmm. sebagai wadah yang mewakili kepentingan wajib pajak, kami memandang perlunya audiensi dengan Komisi 11 DPR RI untuk membahas isu ini secara mendalam termasuk dampak yang dirasakan oleh wajib pajak dan usulan solusi yang dapat diambil mengatasi permasalahan ini Mas Awan. Jadi di samping membahas isu-isu mendalam, kami juga akan memberikan solusi itu Mas Awan. Tapi kalau beliaunya mau Mas Awan kan gitu Mas Awan. Nah ini kan Hmm. seharusnya ini kan tugasnya wakil rakyat Mas Awan. Ini kan lucu Mas Awan. Wakil rakyat yang seharusnya mewakili wajib pajak ini malah malah tidak bekerja mewakili rakyat Mas Awan. Hmm. Jadi surat ini terus kami mengusulkan waktu audiensi sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan oleh Komisi 11. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih Mas Awan. Jadi ini kami menunggu peran aktifnya dari Komisi 11 Mas Awan untuk memberikan undangan Mas Awan. Seperti itu Mas Awan. Ini terkait dengan ini Mas Awan, apa? Cortex, yang permasalahan Cortex. Minggu ini juga kami juga bersurat terhadap ini Mas Awan. Masalah perpanjangan PPh final 0,5% untuk UMKM yang menurut informasi dari konferensi pers dari Kementerian apa Kemenko Perekonomian itu kan akan diperpanjang 1 tahun Mas Awan. Betul. Cuman sampai sekarang legal standingnya kan belum keluar Mas Awan. Nah, ini suratnya Mas Awan. Sekalian ini suratnya tanggal 8 Januari juga perihal permohonan penjelasan peraturan perundang-undangan terkait perpanjangan PPh final UMKM kepada yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sehubungan dengan pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Erlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam konferensi pers pada 16 Desember 2024 mengenai perpanjangan insentif pajak penghasilan final 0,5% bagi pelaku UMKM hingga akhir tahun 2025. Kami dari IWPI menyambut baik kebijakan tersebut. Namun, untuk mendukung implementasi yang efektif, kami memohon kepada Ibu Menteri Keuangan untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perpanjangan kebijakan ini. Hal ini penting agar pelaku UMKM dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih jelas serta memastikan kebijakan ini diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Adapun beberapa poin yang kami harapkan penjelasannya adalah sebagai berikut. Peraturan atau regulasi spesifik yang mengatur perpanjangan PPh final UMKM sebesar 0,5% hingga 2025. Yang kedua, mekanisme kebijakan ini termasuk prosedur pelaporan dan pembayaran pajak bagi UMKM. Yang ketiga, jaminan sosialisasi yang luas kepada pelaku usaha agar kebijakan ini dapat diketahui dan dimanfaatkan secara optimal. Kami percaya bahwa perpanjangan kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM dan mendorong perekonomian nasional. Oleh karena itu, kejelasan terkait peraturan ini menjadi sangat penting. Demikian surat ini kami sampaikan, kami berharap dapat menerima penjelasan tertulis dari Ibu Menteri dalam waktu dekat. Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Seperti itu Mas Awan. Jadi ada 2 surat sekaligus Mas Awan. Oke, Pak, ini suratnya apakah surat biasa ke alamat Kemenkeu atau melalui metode PPID atau melalui email ke informasi@pajak.go.id? Ini melalui anu Mas, ke emailnya Kemenkeu Mas, bukan PPID. Ke Bukan ke melalui mekanisme PPID. Kemenkeu Prime? Ya, ke Kemenbremen. Semua yang Oh, jadi itu sudah kita malas kirim ke semua. PPID sekarang? Bukan ini Mas, nanti ke PPID selanjutnya dulu Mas. Oh, oke. Ini kan kita bersurat baik-baik dulu Mas. Kalau PPID nanti kan kami pasti akan menyertakan pasal KIP Mas, yang Hmm, yang mereka harus jawab. Ini kan kita ini dulu Mas Awan. oke. Jadi kebetulan nih katanya DPR RI itu sudah ada rencana mau panggil Kemenkeu ya. Jadi mudah-mudahan IWPI langsung dilibatkan pada hari tersebut. Mestinya sih kalau saya pikir DPR RI itu panggil IWPI untuk semua audiensi dengan urusan Kemenkeu harusnya ya. Karena IWPI ini Betul. isinya para ahli-ahli perpajakan gitu ya. Betul Mas Awan. Jadi kan kami ahli perpajakan dan ini Mas wajib pajak juga Mas Awan yang mengalami kendala terhadap penggunaan aplikasi Kortek ini Mas Awan. Jadi bukan para pengusaha-pengusaha yang sudah dikondisikan oleh Kemenkeu ketika dipanggil ya, tetapi betul-betul murni dari wajib pajak ya. Loh, seharusnya kalau untuk membenahi aplikasi Kortek yang bermasalah ini Mas Awan, harusnya kan bebas saja Mas Awan. Semakin banyak DJP dan Kemenkeu
mendapatkan banyak masukan itu kan semakin bagus Mas Wan untuk perbaikan aplikasi Cortex Mas Wan. Kalau dikondisikan kan gimana Mas Wan? Nanti yang bisa cuma perusahaan itu aja Mas Wan yang bisa menggunakan aplikasinya Mas Wan. Lah yang lainnya gimana? Nanti kalau Hmm, nggak lapor pajak kena denda kan gitu Mas Wan. Itu kan sangat nggak fair. hmm, Terkait juga masalah denda juga Mas Wan. Itu kan ini Mas, pihak DJP kan mengatakan bahwa tidak akan ada sanksi terkait dengan denda akibat Cortex ini yang bermasalah. Cuman hmm. itu juga dasar hukumnya kan juga belum dikeluarkan, Mas Awan. Jadi kalau kalau mereka yang salah, dia tinggal minta maaf dan dia bilang nggak ada sanksi, tetapi tidak ada dasar hukum. Betul, Mas Awan. Tetapi kalau kita salah, kita minta maaf, oh nggak bisa minta maaf, mesti bayar. Mesti bayar karena ini hukumnya seperti ini. Itu. Karena ini hukumnya. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Rinto. Luar biasa IWPI sudah membuat surat terbuka kepada Komisi 11 dan mudah-mudahan ditanggapi dan IWPI dapat langsung terlibat dalam audiensi bersama Kemenkeu ya supaya kita tahu persis apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam dapurnya Cortex yang sudah menjadi kostres tersebut ya. Kostres. Oke, Mas Awan. Oke, Pak Rinto, sampai Mudah-mudahan Mas jumpa. Awan. Mudah-mudahan. Sampai Oke, jumpa. sampai jumpa Mas Siap, Awan. sampai jumpa. Makasih.